James, transition Sadil Ramdhani sekali lagi, bahaya pemain ini. Darren Locks. Siap jamu Irak, cuaca dingin tak halangi timnas U20 untuk latihan taktikal. Seperti yang diketahui bahwa timnas U20 Indonesia sudah di Uzbekistan untuk menghadapi Piala Asia U20 2023 pada 1 hingga 18 Maret mendatang. Tim asuhan Sintayong setelah tiba di Uzbekistan pun langsung disambut dengan cuaca dingin hingga mencapai 6 derajat Celcius. Meski disambut cuaca dingin, para pemain pun langsung menjalani latihan untuk adaptasi jelang Piala Asia U20. Apalagi timnas U20 Indonesia sendiri akan menghadapi laga perdana di grup A dengan melawan Irak pada 1 Maret pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara jelang menghadapi laga ini, Nova Arianto mengatakan bahwa para pemain telah menjalani latihan dengan baik dan tanpa masalah. Nova pun mengaku para pemain beradaptasi dengan sangat baik. Benar, cuaca dingin saat ini pada sore hari bisa tembus 6 derajat Celcius. Sejauh ini proses adaptasi pemain berjalan dengan baik, ujar Nova Arianto saat dihubungi Bolasport.com pada Senin 27 Februari. Lebih lanjut lagi, mantan pemain Persib Bandung itu pun berharap para pemain timnas U20 Indonesia bisa lebih baik lagi. Ditambah saat ini para pemain dalam kondisi sehat dan tak ada masalah. Nova pun mengungkapkan saat ini timnas U20 Indonesia pun sudah menjalani latihan taktik jelang melawan Irak. Menurutnya, latihan fokus pada taktik agar saat menghadapi Irak nantinya, para pemain sudah dalam kondisi siap dan tak membuat kesalahan sendiri. Sementara itu, hal yang serupa juga turut dikeluhkan oleh timnas Vietnam U20, di mana media Vietnam Total 24/7 melaporkan para pemain timnas Vietnam U20 mengeluh dengan suhu udara di Uzbekistan yang sangat dingin. Karena itulah, staf pelatih Vietnam U20 menyarankan para pemain untuk menjaga kehangatan tubuhnya dengan menggunakan topi wol, kaos hangat, kaos kaki, dan lainnya setiap kali mereka keluar ruangan. 3 anak emas Sintayong bisa dipakai Indra Syafri untuk SEA Games 2023. SEA Games 2023 rencananya digelar di Kamboja mulai 5 hingga 17 Mei mendatang. Terbaru, Coach Indra dikabarkan sudah mulai bergerak untuk menyusun skuad untuk berkiprah di ajang tersebut. Adapun pemain yang diizinkan bertanding memiliki tahun lahir dari 2001 atau setelahnya atau disebut dengan tim U22. Coach pun dapat memanfaatkan jumlah pemain timnas Indonesia senior di ajang tersebut. Lantas, siapa saja anak emas Sintayong yang bisa dipakai Indra Syafri untuk SEA Games kali ini? Yang pertama, Pratama Arhan. Saat ini Arhan tengah memperkuat klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy. Pemain berusia 21 tahun itu telah hampir 1 tahun tergabung di sana. Arhan sendiri berposisi asli sebagai bek kiri, dan dia juga merupakan pemain langganan timnas Indonesia di era Sintayong. Adapun usia Arhan sendiri masih memenuhi syarat tampil di SEA Games 2023 ini. Dia bisa saja dipanggil Coach Indra untuk bergabung ke timnas Indonesia U23. Namun, sang pelatih membutuhkan izin dari klub agar Arhan bisa bertanding di SEA Games kali ini. Yang kedua, Elkan Bagot. Elkan juga merupakan salah satu pemain abroad Indonesia saat ini. Pemain berusia 20 tahun itu tengah memperkuat klub kasta ketiga Liga Inggris, Cheltenham Town FC. Sebelumnya, Elkan sempat membela klub kasta keempat Liga Inggris, Gillingham FC. Elkan juga termasuk anak emas Sintayong di timnas Indonesia. Sang bek tengah memiliki postur yang tinggi yakni 194 cm. Elkan sendiri terbilang piawai dalam bertahan serta cukup produktif dalam mencetak gol. Coach Indra tentu membutuhkan izin dari klubnya jika ingin membawa sang pemain tampil di SEA Games 2023. Yang ketiga, Witan Sulaiman. Berbeda dengan dua nama pemain sebelumnya, Witan Sulaiman tengah memperkuat klub Liga 1 Persija Jakarta. Witan berposisi asli sebagai winger, di mana pemain berusia 21 tahun itu sebelumnya memperkuat klub Slovakia AS Trenčín. Witan pun bisa menjadi opsi untuk lini serang timnas Indonesia U23 di SEA Games kali ini. Pemanggilannya pun tidak sulit, mengingat Liga 1 musim ini sudah selesai digelar ketika gelaran SEA Games 2023 dimulai. Menariknya, Coach Indra tidak asing dengan pemain yang satu ini. Keduanya pernah bekerja sama di timnas Indonesia U19 di masa lalu. Tampil moncer, Sadil Ramdhani menggila bersama Sabah FC.
Sabah FC mengawali kompetisi Liga Malaysia dengan menjanjikan, di mana tim asuhan Ong Kim Sue menang 4-0 atas PDRM FC pada Sabtu kemarin. Dalam pertandingan ini, Sadil Ramdhani langsung mencuri perhatian lewat penampilannya, di mana Sadil Ramdhani yang sempat jadi sorotan lantaran tampil melempem bersama timnas Indonesia justru tampil moncer dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Sadil Ramdhani sendiri juga dipercaya oleh Ong Kim Sue untuk turun sejak menit pertama. Kepercayaan tampil sebagai starter itu pun mampu dibayar kontan oleh ex-pemain Persela Lamongan tersebut. Tak butuh waktu lama bagi Sadil Ramdhani untuk mencatatkan namanya di papan skor. Pada menit ke-13 melalui aksi individunya, pemain yang dikenal dengan julukan gocekan pecelele itu membuka keunggulan Sabah FC. Kontribusi Sadil Ramdhani sendiri di Sabah FC berlanjut di menit ke-37 saat umpannya dari sektor kanan berhasil diteruskan dengan sundulan oleh Pak Tae-soo untuk menjadi gol. Sadil Ramdhani pun semakin mencuri panggung pertunjukan pada laga perdana Sabah FC di Liga Super Malaysia ini, yakni dengan gol keduanya di menit ke-71. Gol ini berawal dari serangan balik yang diinisiasi oleh Sadil Ramdhani yang membawa bola hingga setengah lapangan. Ia kemudian menyosor bola yang ada di gawang yang kosong. Atas kemenangan ini, Sabah FC sendiri untuk sementara bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 3 poin. Mereka unggul produktivitas gol dari Kedah dan JDT serta Kuching FA. Di sisi lain, kehebatan Sadil Ramdhani ini membuat media Malaysia ikut memberi sorotan. Mereka menyebut bahwa pemain berusia 24 tahun ini lebih bersinar diasuh oleh ex-juru taktik Harimau Malaya Ong Kim Sue. Buktinya di bawah arahan Ong Kim Sue, Sadil bermain sangat nyaman. 2 gol di laga perdana Liga Malaysia musim ini disebut adalah hasilnya. Lalu bagaimana menurut Anda?